Kelompok 2 dan silakan kelompok 1. Selamat siang Pak Dimas dan teman-teman. Jadi game kami namanya Almost Journey. Anggotanya ada Stephen Aryutelim, Gregory Adrianus Giono, saya Gracia Tengah Haliman, Gavin Indra Rajaya, dan Gregorius Andrew Raharja. Jadi buat general information-nya namanya adalah Almost Journey yang merupakan game platformer 2D action arcade. Mekaniknya itu dia harus manajemen waktu yang ketat untuk mencapai garis finish. Dan nanti karakternya akan melompat dan navigasi rintangan yang dinamis. Ada juga mekanik koleksi item, merupakan mengumpulkan gem untuk waktu atau skor dan cherry untuk nyawanya. Game ini juga ada fitur eksplorasi dunia, yaitu melewati berbagai tema dunia, yaitu adalah plains, dungeon, dan swamp. Terus game ini juga single player doang, nggak multiplayer. Terus buat technical specs-nya dalam bentuk 2D graphics atau flat, dan view-nya adalah side scroller. Game ini bakal cuma bisa dimainin di platform PC dan cuma support language English atau bahasa Indonesia. Ya. Oke, jadi untuk gameplaynya ini ya kurang lebih mirip-mirip kayak retro platformer biasa ya. Jadi ada mekanik lompat, ngedash, double jump, dan nanti di sini juga ada sistem timer. Jadi dari awal ini sebenarnya time yang diberikan itu tidak cukup untuk menyelesaikan level. Karena itu si main karakter ini harus mengumpulkan collectible dalam bentuk gems untuk mengextend waktu itu. Selain itu juga ada collectible lain berbentuk jari yang bisa menambah life-nya. Nah, untuk gameplay outline di sini ya ini masih banyak on progress, misal kayak opening the game application, game options, story. Nah, ini story synopsis itu Omo Sirubah harus melintasi berbagai dunia penuh rintangan untuk menyelamatkan teman-temannya dari Raja Jahat di akhir level. Tapi untuk level Raja Jahatnya ini juga masih in progress juga, masih belum ada. Kita cuma ada sprite untuk basic enemy-nya aja. Oke, untuk mouse-nya cukup simpel aja, cuman mode story. Dan untuk game dynamics-nya ada berlari, melompat termasuk double jump, mengumpulkan item, dan menghindari jebakan. Untuk game level tadi sudah dijelaskan, terdiri dari 3 level utama, yaitu plains, dungeon, dan swamp, yang masing-masing punya enemy yang unik sendiri. Nah, untuk kontrolnya bisa pakai WSD atau arrow key dan space untuk melompat, dan nanti ada bisa interact menggunakan F. Nah, untuk kondisi win-nya itu harus mencapai garis finish sebelum waktu habis. Tapi di sini juga ada sistem skor, di mana semakin banyak collectible yang diambil maka skornya juga semakin besar.
Oke, dan kondisi untuk kalah itu ketika waktunya sudah habis, jatuh dari map atau terkena duri atau musuh sehingga life-nya habis. Oke, kita end. Nah ini why is this fun? Karena juga ada sensasi kecepatan atau speed running, yaitu tantangan mana bermain waktu kayak antara kita nge-progress level atau harus membuat collectible. Oke, lanjut kita bahas key features-nya. Jadi yang pertama itu ada time management mechanics. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin, jadi game ini itu kan ada sistem jam ya Pak yang buat namanya waktu. Kan di desainnya kan sebenarnya awalnya nggak cukup. Jadi kita nge-push playernya itu buat dia harus cepat-cepatan ngumpulin game biar waktunya di extend gitu. Terus lanjut yang kedua ada dynamic world teams. Jadi kayak yang tadi dibilang juga kita kan tadi ada 3 level itu. Terus high replayability, jadi kita fokus pada skor tertinggi dan waktu tercepat. Lanjut kita bahas desain guidelines-nya. Jadi kita bikin challenge-nya itu fair. Jadi kematian harus terasa sebagai kesalahan pemain, bukan kesalahan desain. Misalnya jangan jatuhin batu ke pemain tanpa peringatan. Terus dia juga speed oriented, jadi fokus utamanya adalah kelancaran gerakan dan kecepatan navigasi. Lanjut ke game design definition. Di sini victory conditionnya itu pemain menyentuh garis finish di akhir level sebelum waktunya habis. Terus failure conditionnya itu timernya sudah habis duluan sebelum mencapai garis finish atau life playernya habis. Level transitionnya setelah mencapai finish pemain akan berpindah ke tema dunia berikutnya yang tadi Swarm, Dungeon, dan terus gameplay fokusnya ke optimasi rute lari dan presisi lompat. Game flow chart-nya ada menu layar utama ini memulai game, terus sinopsis penjelasan singkat tentang cerita background story-nya Omo si Rubah yang menjelajahi dunia untuk menyelamatkan teman-temannya. Terus ini gameplaynya ada loop intinya tuh ada lari, lompat, ambil gem, dan menghindari musuh untuk mencapai finish. Terus player controlnya input dari keyboard untuk menggerakkan omonya, dan game overnya layar kemenangan jika finish tercapai atau layar gagal jika waktu habis sama. Terus player definition ini ada health diwakili oleh jumlah nyawa. Terus ada item cherry itu dapat nambahin nyawanya. Terus ada weapons, tidak ada senjata fisik tapi kemampuan dari omonya sendiri itu kayak kelincahannya dan lompatannya. Terus actionnya berjalan, berlari, lompat, double jump, dan menghajarkan objek yang kayak kotak kecil untuk mendapatkan item-item itu tadi yang cherry dan gems. Terus kita lanjut di player properties. Yang pertama itu ada speed dari kecepatan lari Omo. Nah, di kecepatan lari Omo itu nanti bakal memberikan feedback berupa efek debu atau gerakan lincah sehingga pemain itu bisa merasakan sensasi kelincahan dari karakter Omo ini. Terus yang kedua ada kekuatan lompatan. Nanti saat user memencet space, nanti bakal ada feedback suara saat melompat dan juga animasi pas double. Dan yang terakhir ada time interaction. Jadi nanti saat karakter Omonya ngambil jam, nanti bakal ada suara kayak ding. Terus nanti angka waktu yang bertambah juga bakal ada di HUD-nya. Terus next player rewards itu nanti karakter Omo bisa ngambil jam yang fungsinya itu bakal menambah sisa waktu dan meningkatkan skor akhir. Terus yang kedua ada cherry. Nah, ini collectible item yang berfungsi untuk menambah nyawa yang hilang. Terus yang terakhir ada springs, yaitu objek lingkungan yang akan melontarkan pemain ke area yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada UI. Nah, UI ini masih on progress, jadi yang selanjutnya dulu aja. Yang pertama itu ada physical control, yaitu space untuk lompat dan juga tombol arah
tombol arrow dan juga WASD untuk bergerak kanan kiri. Terus UI layout atau HUD-nya itu nyawa itu bisa ditampilkan di pojok layar kanan atas. Terus core atau collectible itu bakal nampilin seri sama game yang kita kumpulin. Terus timer itu countdown yang mencolok untuk menciptakan urgency. Dan yang terakhir ada visual representation, yaitu HUD minimalis agar pemain itu bisa fokus di rute speedrun-nya. Sekian dari presentasi GDT kami, terima kasih. Oh ya, buat untuk gamenya sendiri ini kita masih ngedesain levelnya, belum sampai mengimplementasikan player. Jadi di sini aku sudah sempat buat kayak mockup gimana nanti levelnya kira-kira bisa terlihat. Untuk script dan playernya sendiri belum diimplementasikan di sini, tapi sudah kita testing di Mac. Nah, di sini untuk progres kemarin saya sudah membuat tile map dengan rule set sendiri. Jadi di sini misal aku mau membuat grass block di sini, ini sudah bisa. Kalau mau desain level, jadi dia bisa dinamis, nyesuaiin sama bentuknya. Begitu juga dengan tile yang ini. Dan untuk progress game kita sementara baru sampai bikin levelnya ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berarti ini baru sampai di environment-nya ya, environment dirancang ya. Ya. UI-nya juga sama tadi ya. Lalu karakternya nanti sudah ada sprite-nya bro. Untuk tadi buat buat sprite karakter, live, score, timer, ya untuk karakternya sendiri sudah ada karakter, enemy, background dan lain sebagainya itu sudah ada. Yang belum ada itu mungkin di misal kayak live atau score-nya ini masih belum ada. Jam cherry itu udah ada juga. Jam sudah ada, tapi kalau misalnya live nanti nambahin lagi. Itu sprite-nya kalian buat sendiri atau Ngambil dari Unity Asset Store. ini kita nggak usah ngide buat sendiri, nggak masalah. Tapi kalau misal punya bakat menggambar ya silakan gitu ya. Terus berikutnya apa yang paling urgent mau dikerjakan? Paling mengimplementasiin logiknya buat karakter maupun dulu sih Pak. Yang di labnya kemarin sudah nyoba pakai aset lain itu sudah bisa, tinggal aku implementasiin di sini. Ada bayangan ya apa yang mau dikerjakan? Peran kalian masing-masing. Sebagai apa? Tugas apa? Oke, jadi kalau pembagian tugas kita tuh, jadi yang pertama Titi sebagai leader, saya sendiri Gregory sebagai ideation, Andrew itu sebagai developer, terus GDD Gavin, terus nanti buat ngetesting itu lah, itu sebagai refresher. Oke, satu-satu dulu. Jadi sebagai apa? Leader. Kan apa yang jadi karena ideation tadi Gregory tadi kan ya. Berarti tugasmu apa? Membagi pekerjaan atau Pertama aku bakal bagi pekerjaan setiap membernya, terus aku bakal bikin timeline kayak minggu ini, minggu depan dan seterusnya sampai project nanti bakal di demoin juga, bakal selesai kapan. Terus juga memantau project ini. pakai apa? Biasanya kalau Trello ya, Buat apa? pakai Trello atau pakai apa biasanya untuk ngatur Bikin timeline atau kerjaannya? Pakai Trello juga bisa. Trello ya. Berarti udah disusun ya timeline-nya. Timeline bulan ini apa kalian? Buat bulan ini kita bakal mulai bikin karakter dari movement,
yaitu movement organisasi, terus bikin level-levelnya juga, environment-nya, terus ya itu sih. Juga tanggung jawab atas semua tugas ini ya, koordinasi juga, yaitu mediation tadi. Ya. Jadi idenya dapat dari mana? sebenarnya itu awalnya itu kita mau bikin itu kayak board game gitu Pak. Cuman setelah kita pikir-pikir tuh kan harus ada level, story dan segala macam itu kan. Itu kan agak susah kalau misalnya cuma board game. Nah, makanya kita switch ke platform ini. Platformer aja. Meniru ini nggak ada referensi atau apa gitu bisa sampai. Sebenarnya kan banyak pastinya ya yang platformer gitu. Yang paling mirip pasti kan ada. Ya, jadi kita paling mirip itu sebenarnya sama kayak Mario gitu Pak. Terus nanti kita environment-nya kita apa namanya kembali sisi. Terus Sylvie sebagai GDD. Oh GDD ini yang nyusun Iya. sendiri nih. Oh enggak, bukan dari AI. Sama ideasinya Greg. Nanti komunikasinya sama teman yang lain juga. Ya. Oh. Ini intinya niru itu nggak yang kemarin ya seperti itu. Atau kalian punya referensi lain? Dari yang Bapak kasih sama dari Uni. Oh, ini juga udah bagus sih, udah lengkap ini juga. Terus Ya, buat bagianku ya, aku sebagai developer kemarin sudah sempat bikin ya ini kayak file project awalnya, sama waktu di lama juga sempat ngoding logiknya, itu masih belajar sih Pak. Tapi ini belum, aku mau nyempurnain dulu yang di lab dulu biar waktu sampai sini sudah istilahnya jadi yang final. di sini. Iya, yang di sini. Ini berarti udah pakai repository GitHub? Belum, ini beda file. Yang kemarin cuma buat belajar, ini yang bakal buat tugasnya. Lain kerja di sini juga Belum nyambung Unity Cloud Pak. rencana nanti pakai GitHub nggak? Berbagi sama teman-teman atau? Ya rencana kalau bisa tetap pakai GitHub Pak biar bisa sharing bareng. Tapi gitu ya, biar teman-teman juga bisa coba sendiri ya di komputer yang masing-masing. Sekarang Pak, Kalau saya kan bagian QA, cuma karena ini masih dalam development, jadi saya lebih ke nemenin Andrew, terus kayak ngasih input gitu dari POV player gitu kan, kayak itu ketinggian nggak sih, ini keanggulan nggak sih. berarti udah ada bayangan nih, nanti setelah game jadi mau ngetes bagian apa aja udah tahu aja ya. Udah Pak. Ini memang bagian terakhir ya, bukan bagian setelah gamenya udah 100% jadi bukan ya, tapi setelah udah progresnya, nah itu silakan dicoba, jangan nunggu sampai selesai ya. Iya. Jadi yang penting direncanain bagian apa yang harus dites, mekaniknya, terus bakatnya juga itu juga agak berat ya pasti. Kakak, siap. Harusnya kalian sudah sampai sini juga udah kelihatan ini sudah mulai disusun environment-nya, terus asetnya juga udah kalian munculkan juga kan ya. Jadi tinggal bikin merangkai aja sih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 silakan lanjut siapa presentasinya?
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai project game kami. Nama project game kami adalah Lone Tiger. Tim kami dari Joshua Ricardo, Samuel Jose Nugroho, Jeremy Nicholas, Edvan Nurgito, Muhammad Vito Coleone, dan juga saya Legenda Florensa Sanudin. Apa sih game kami ini? Game kami ini dua dimensi top down tank shooter atau sering disebut top down action game. Jadi untuk sinopsis game kami itu, kekuatan Jerman untuk berperang itu sudah hampir habis. Namun di sudut hutan yang lebat, Jerman mengerahkan unit tank terakhirnya yang paling ditakuti Amerika, Tiger One. Jadi kita sebagai player adalah komandan tank Tiger yang ingin ya itu. Krunya terdiri dari orang-orang yang telah bertahan hidup dari proses itu. Jadi mereka tank Tiger ini adalah benteng terakhir mereka. Jadi di sisi lain pasukan Amerika melihatmu sebagai musuh dan harus dimusnahkan. Untuk objektifnya, markas besar memberikan misi rahasia. Kamu harus menembus garis belakang musuh menuju koordinat objektif kota Ajen. Di sana terdapat dokumen penelitian penting yang tidak boleh jatuh ke tangan Amerika. Ini untuk player desainnya ada body tank, ada turretnya, dan untuk animasi ledakan tank kalau hancur, sama itu pelurunya. Terus buat game fiturnya, kita pakai kontrol tanknya itu pakai WASD kayak biasa gitu Pak, sama mouse buat ngarahin turretnya itulah mau nembak ke musuhnya gimana gitu. Terus ada kayak checkpoint di setiap stage gitu, jadi kayak level tapi kayak kita langsung sekali aja gitu, terus nyampe ke tujuan gitu. Terus musuh-musuh itu nanti bakal istilahnya kayak bersembunyi terus muncul waktu udah dekat gitu. Sama nanti ada helper buat mengetahui HP dari playernya itu. Terus ini kalau buat prototipe ini maksudnya kayak kita itu kemarin pakai Unity Hub, pakai Unity Version Control buat kayak collab ngerjain barengnya itu. Terus ada pakai script buat ngerain objeknya lewat VS Code. Jadi di progresnya kita saat ini itu kita masih ya buat background, selalu buat aset kayak bangunan maupun dan lain-lainnya. Lalu kita juga lagi buat checkpoint di tempat tertentu sama animasi buat tanknya yang meledak sama tembakan dari tank. Yang tembakannya cuma recoil terus, belum keluar waktunya. Yang saya gerakin ini tank untuk player, yang di bagian ini itu tank untuk musuhnya. Untuk sementara
pergerakan turretnya ini masih pakai mouse, tapi nanti mau dibuat pakai hand crank Pak. Jadi muternya harus muterin ini dulu. Nah, situ aja Pak, baru progresnya. Yes. Perspektif ya. Kalau dibikin agak tilt sedikit kameranya itu udah semi 3D ya. Tapi ya tambahan juga sih. Belajarnya kunci sih. Kalau misalnya memang kesulitan pakai manual untuk gerakin filmnya, mouse itu juga masalah. Lebih fleksibel kayaknya ya. Aset-asetnya ini kalian buat sendiri atau buat sendiri? Gambar pakai game ini. Masih ada nggak aset yang belum di ini? Tadi kayaknya banyak mungkin udah puas gitu. Kayak lingkungannya itu tadi kan ada kayak pohon Oh, buat yang kayak background itu belum sih, asetnya belum sih. Kayak tadi itu udah sebenarnya kita itu udah nyoba kayak animasi yang meledak tadi itu, cuma belum masuk di soalnya niat gabungin ininya nggak jalan gitu Pak. Ya lengkapin dulu ya asetnya. Terus kalau sebenarnya saya mainkan ini mungkin ten usuk itu bedain lah. Jelas kalau kita mungkin kalau saya awam gitu main miris berikutnya apa nih? Targetnya berikutnya mau ngerjain apa mau diselesaikan? Kalau aku sih bagian tank kita meledak sama kemarin turun MVP ya, ada animasi sama nembak di family tree bisa. Nah terus tadi checkpoint itu gimana Bang? Checkpoint itu kira-kira kita belum ada satu level itu gede. Soalnya kan apa sinopsisnya kita tank ini itu mau ke kota yang isinya musuh banyak yang sudah dilawan sama Amerika. Checkpoint semester apa untuk perbaikan apa kalau tidak perlu lagi pakai ini ya apa nanti ada metadata juga dibanding data dia posisinya sebenarnya jadi kalau udah kepikiran sampai checkpoint itu udah bagus juga ya. Kita akan belajar juga bagaimana main sama data, save load sama kan itu pakai pastinya di checkpoint nantinya. Simpan skor akhirnya apa posisinya di mana itu kan yang mainnya kan sana. Ini saya tahu masing-masing kalian di sana apa? sekarang sih saya baru saya lain gimana? Atau udah ada apa? Bisa memutuskan ya? Saya sebagai ini, saya sebagai ini gitu kan. Ada dibagi ambil inisiatif. Yang mau jadi bagian artnya siapa, bagian leadnya siapa, membernya siapa. Ini banyak ya role yang ada di game itu. Ya,
kerjaan kalian itu apa enggak bebannya 1-2 orang aja. Saya nggak mau 1-2 orang itu gendong timnya, jangan ya. Kalau bisa selesai ekonomi ini kalian setidaknya ada kesan gitu ya. Saya dulu pernah jadi bagian apa artnya misalnya atau story-nya atau lead apa gitu. Jadi saya pikir kalian bagi tugasnya peran-perannya aja, terus tentunya butuh 1 orang nanti ya jadi lead ya, mimpin yang bukan mimpin sih yang bisa ngatur teman-temannya yang lain gitu ya. Kita lanjutin lagi apa yang harus dibuat ya. Tadi kumpulin asetnya dulu kalau bisa. Karena aset mungkin sepele, tapi kalau nggak cocok dapat yang bagus kan harus nyari buku lagi gitu ya. Kalau misalnya udah bisa di-generate via AI ya nggak masalah gitu. Mungkin lebih original juga nanti modelnya. Sekarang presentasi dari kami, terima kasih. Dan langsung disediakan kalau tidak sebenarnya sama Unity itu dapat ya. Terus teman-teman yang lain bisa kontribusi juga di situ. Terakhir yang baru saya selama ini kan di kanal sendiri sama sih kan kita upload dulu semuanya kan, samain dulu versinya baru kita update ke repository. Mungkin ini sama. Ini ada subdisk bisa. Artinya dari yang bisa informasi update-nya. Udah. Ya, update versinya filenya sudah masuk sama persis dari saya. Sejam apa ini Pak? Sejam apa ini? boleh pulang. Kita belum ada 90 menit. Sedikit di program yang Terima kasih ya teman-teman sudah presentasi. Saya harap tadi masukan atau saran dari saya. Kalau misalnya terlalu memberatkan, bisa teman-teman pertimbangkan ya. Gitu. Jadi jangan terlalu diambil semua apa yang saya berikan. Kalau misalnya memang relevan sama game kalian, silakan masukkan untuk ditambahkan. Kalau tidak ya jangan. Oke. Berikutnya nanti UTS ya. Apa yang kalian presentasikan tadi, BPT, terus GDD ya. Saya harap teman-teman yang tadi GDD-nya mungkin masih kurang lengkap ya, itu bisa dilengkapi. Karena itu nanti dikumpulkan. Terus gamenya juga ya, gamenya kalau bisa sudah ada bentuknya nanti ketika UTS ya, karena gamenya juga akan dikumpulkan nantinya. Ya, jadi saya ini 1 jam ke depan ini ya, kita pakai untuk teman-teman perbaikin apa yang kurang tadi ya, mungkin di gamenya masih ada yang kurang
GDD-nya masih kurang, atau PPT-nya bahkan juga mungkin masih kurang, atau mungkin masih pengen merubah ide gamenya, silakan ya. 1 jam ini kita pakai buat itu. Jadi tidak ada materi atau praktek hari ini ya. Jadi teman-teman fokus ke diskusi tim aja. Ini nggak diskusi, juga diskusi.